exchanger tipe shell and tube dengan sumber panas gas buang sepeda motor 150 cc. Nama saya Alif Aidil Azhar dengan NIM 1810311086. Nama saya Francisco Jeremy Ginting dengan NIM 1810311085. Nama saya Alif Jadwal Hafiz dengan NIM 1810311082. Ya, latar belakang. Polusi yang meningkat disebabkan oleh sisa-sisa dari hasil pengolahan sumber daya alam atau biasa disebut limbah. Salah satu penyumbang polusi terbesar adalah kendaraan bermotor. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang paling banyak digunakan di Indonesia. Polusi pada kendaraan bermotor dihasilkan dari sisa hasil pembakaran pada mesin, yaitu berupa gas. Gas buang pada kendaraan bermotor memiliki kandungan energi panas. Energi panas ini tidak termanfaatkan lagi. Pemanfaatan energi panas dari gas buang kendaraan bermotor saat ini jarang ditemui di sekitar kita. Energi panas yang terkandung dalam gas buang tergantung dari banyaknya putaran piston. Semakin banyak putaran piston, maka panas yang dihasilkan dari gas buang akan semakin besar. Next. Gas buang pada kendaraan bermotor dikeluarkan melalui knalpot. Knalpot adalah komponen dari sepeda motor yang memiliki suhu paling panas saat sepeda motor bergerak karena hanya menggunakan pendingin udara. Memasang alat penukar kalor pada knalpot sepeda motor dapat menjadi pendingin bagi knalpot sehingga dapat mengurangi polusi termal yang disebabkan dari panas gas buang. Alat penukar kalor juga berfungsi sebagai peredam getaran knalpot dan menghasilkan suara halus dari knalpot. Next. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memprediksi laju penyerapan kalor pada heat exchanger tipe shell and tube dari sumber kalor gas buang pada sepeda motor 150 cc berdasarkan variasi putaran mesin sehingga diperoleh hubungan efektivitas laju penyerapan kalor terhadap laju aliran gas buang. Hasil penelitian ini menjadi acuan mendesain heat exchanger tipe shell and tube dengan memanfaatkan gas buang pada sepeda motor untuk memanaskan air bagi kendaraan sepeda motor. Next. Tinjauan pustaka. Perpindahan kalor yang terjadi pada penukar kalor APK dapat berlangsung secara konduksi dan konveksi. Prosesnya dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Alat penukar kalor langsung mempertemukan fluida yang panas dan fluida yang dingin secara langsung tanpa ada perantara atau pemisah. Sedangkan alat penukar kalor tidak langsung, di mana fluida panas dan fluida dingin tidak berhubungan langsung. Jadi proses perpindahan kalornya melalui media perantara seperti pipa, plat, dan peralatan jenis lainnya. Next. Ini ada jenis-jenis alat penukar kalor, itu ada chiller, kondensor, cooler, heat exchanger, reboiler, heater, thermosiphon and forced circulation reboiler, water heat boiler, steam superheater, evaporator, vaporizer, economizer, compact heat exchanger. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat penukaran kalor shell and tube. Banyak alat penukar kalor telah digunakan pada industri-industri, tetapi alat penukar kalor yang paling sering digunakan adalah alat penukar kalor jenis shell and tube. Ini dikarenakan alat penukar kalor jenis shell and tube memiliki beberapa keuntungan yang lebih baik dibandingkan jenis alat penukar kalor yang lainnya. Selain lebih murah, juga karena dapat disesuaikan dengan temperatur yang ingin dicapai. Jenis aliran fluida yang akan dipakai dapat menyebabkan perbedaan perpindahan panas di dalam alat penukar kalor. Begitu pula dengan kecepatan alirannya. Semakin cepat alirannya, maka perpindahan panas juga akan lebih efektif. Next talk. Metode penelitian. Pada pemodelan ini, sumber kalor yang digunakan adalah gas buang sisa pembakaran pada sepeda motor 150 cc. Jumlah aliran massa udara diperoleh dari perhitungan berdasarkan putaran mesin yang divariasi pada 2000 rpm, 2500 rpm, 3000 rpm, 3500 rpm, dan 4000 rpm. Temperatur setiap variasi putaran mesin tersebut diperoleh dari pengukuran langsung pada exhaust manifoldnya. Alat penukar kalor dirancang berbentuk seperti tabung dengan 16 tube.
di dalamnya dengan posisi vertikal. Tube-nya disusun dengan susunan segi 4, di mana jarak antara tube sama untuk bagian samping kiri dan kanan, sehingga membentuk seperti segi 4. Bagian atas dan bawah shell dibuat lubang untuk masuk dan keluarnya gas buang. Sedangkan air mengalir dari bagian lubang yang terdapat pada front end dan rear end, seperti terlihat pada gambar 1 di gambar bawahnya. Spesifikasi tube yang digunakan seperti tertera pada tabel 1 dan spesifikasi shell dan baffle tertera pada tabel 2. Nah, ini gambarnya, desain alat penukar kalornya. Pertama ada tube, baffle, dan shell. Ini spesifikasinya, jumlah pas pada tube-nya yang pertama ada 1. Jumlah tube-nya ada 16 dan diameternya 1/4 inch. Dan materialnya itu terbuat dari tembaga. Panjangnya masing-masing dari tube-nya ini 100 mm. Susunannya dibentuk segi 4 dan luas pemanasannya 31.902,4 mm persegi. Yang kedua, baffle atau jarak segmennya, sekatnya, ada bahannya terbuat dari aluminium dan jumlah baffle-nya ada 3. Dan jarak antar baffle-nya ada 25 mm. Yang terakhir adalah shell-nya atau bagian luarnya. Jumlah pasnya ada 1, diameter shell-nya itu 70 mm, materialnya terbuat dari aluminium, dan isolator kain asbestosnya terbuat dari aluminium foil. Next stop. Hasil pemodelan akan dianalisa bentuk aliran kalor yang terjadi di dalam shell untuk memperkirakan distribusi temperatur yang terjadi pada saat udara panas sisa pembakaran melewati tube dan baffle di dalam shell. Selain itu akan dianalisa juga bentuk distribusi temperatur pada permukaan luar shell. Kemudian lanjut ke hasil penelitian. Desain pada alat penukar kalor sangat berpengaruh dalam efektivitas dan efisiensi perpindahan panas. Besarnya luas permukaan perpindahan panas pada alat penukar kalor merupakan faktor terpenting dalam mendapatkan suhu masuk dan keluar yang diinginkan. Selain itu, faktor koefisien perpindahan panas pada sistem pemanasan yang akan digunakan juga sangat berpengaruh. Berikut ada simulasi yang dilakukan pada perputaran mesin yang berbeda, dimulai dari 2000 rpm sampai dengan 4000 rpm. Simulasi digunakan untuk melihat laju aliran kalor, gas buang, dan laju perpindahan panas permukaan pada alat penukar kalor. Nah, ini gambar 2, aliran gas buang pada heat rate permukaan APK pada putaran 2000 rpm. Dengan bertambahnya putaran, mesin pada rentang yang sama dihasilkan pertambahan panas yang cenderung meningkat pada aliran kalor dan heat rate permukaan luar exchanger. Aliran kalor pada heat exchanger menunjukkan pada putaran 2000 rpm, temperatur masuknya sebesar 220 derajat Celcius, temperatur keluarnya sebanyak 126 derajat Celcius. Kemudian pada putaran 2500 rpm, temperatur masuknya masih sama, 220 derajat Celcius, kemudian temperatur keluarnya berbeda, namun cuma peningkatan 1 derajat Celcius. Pada putaran 3000 rpm, temperatur masuknya mulai naik 250 derajat Celcius, kemudian temperatur keluarnya sebesar 133 derajat Celcius. Pada putaran 3500 rpm, temperatur masuknya lebih meningkat sebesar 343 derajat Celcius, dan temperatur keluarnya sebesar 199 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir pada putaran 4000 rpm, temperatur masuk sebesar 581 derajat Celcius, temperatur keluarnya sebesar 317 derajat Celcius. Untuk gambarnya bisa dilihat yang di sebelah kiri. Nah, ini lanjutannya untuk RPM 3000, 3500, dan juga 4000. Bisa dilihat semakin besar merahnya pada tabung tersebut. Jadi kesimpulan dari jurnal ini, berdasarkan analisa hasil penelitian laju pendidihan air dengan memanfaatkan panas gas buang sepeda motor 150 cc, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. A. Dengan bertambahnya putaran mesin pada rentang yang sama, dihasilkan pertambahan panas yang cenderung meningkat pada aliran kalor dan heat rate permukaan luar heat exchanger. B. Aliran kalor pada heat exchanger menunjukkan pada putaran 2000 rpm sebesar
temperatur masuk 220 derajat Celcius, temperatur keluarnya 126 derajat Celcius. Dan seterusnya. Yang C, dari ilustrasi aliran kalor, profil temperatur di dalam shell, dan ilustrasi selebaran kalor pada permukaan luar heat exchanger, dimungkinkan aliran air mendidih yang dihasilkan untuk keperluan lain, seperti memanaskan air kopi atau teh bagi pengendara sepeda motor. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Mau nanya dong. Mau Iya. nanya? Ya udah Bang Rio dulu. Rio 17020. 17. 020. Mau minta saran dari kalian untuk meningkatkan efisiensi dari yang ada di jurnal ini, alat yang ada di jurnal ini. Misalnya kayak tadi dijelasin kan di presentasi kalian, desain dari dari shell and tube-nya bisa ngaruhi efektivitas sama efisiensi kan. Terus ada lagi gak yang lain? Terima kasih. Ya mau nanya dong, Tok. Ya. Ramadi 18067. Ya mau nanya, kira-kira dari mesin ini tuh faktor apa yang bisa menghambat dalam penukaran kalor? Yang menghambat pertukaran kalornya. Kasih, Tok. Ya. Mau nanya dong, Tok. Ya, silakan. Nama Muhammad Arif, NIM 051. 11051 ya. Ya. Kan tadi kan dijelasin kan ada desain heat exchanger-nya kan. Nah, itu kan mempengaruhi efektivitasnya. Nah, yang paling berpengaruh dalam efektivitasnya tuh gimana, kan tadi ada kayak diameter apa ya tadi yang 70 mm tuh. Nah, itu yang mana yang paling yang paling mempengaruhi? Iya, Dan kalau emangnya itu berpengaruh, bisa diperbesar atau diperkecil nggak gitu ukurannya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Tuh bertanya, tuh gue pengen tanya tau. Iya, silakan. Jody 18039. 18039. Metode yang dipakai itu tergolong dalam pertukaran panas langsung atau tidak langsung ya? Itu terus kenapa? Alasannya apa? Oh, iya. Mau nanya, Tok. Ya, silakan. Kan Slutwig 18, NIM belakang 079. Mau nanya aja sih, kira-kira ada nggak sih kekurangannya heat exchanger tipe shell and tube itu? Kurangan. Ya, mungkin 5 dulu ya.